bisnis itu sebenarnya jual kepercayaan. Jual produk itu gampang, tapi kepercayaan itu yang jadi utama. Nama saya Muhammad Arif Rahman, asli Semarang saja, dan sudah berkeluarga dengan 2 anak kembar. Kayak gitu. Owner dari Twins Printing Apparel. Untuk saat ini saya aktif di PNS di Sporapar Jateng. Utamanya saya ada di Balai PPLOP Jateng. Selain itu memang profesi saya sebagai pelatih sepatu roda di Jawa Tengah. Untuk awal mula saya memulai usaha itu sebenarnya sudah dilakukan dari saat masih kuliah. Itu saya sudah mulai aktif di clothing brand, cuman saat itu hanya sebagai desainer freelance. Berlanjut punya brand sendiri, tapi memang masih produksi di tempat orang, istilahnya memang maklun. Sampai ketika berjalannya waktu, saya melihat peluang usahanya justru dari cabur sepatu roda sendiri, di mana memang baju bertandingnya kita dinamakan yang skinsuit itu produksi dari luar semua, belum ada yang dari produksi nasional. Akhirnya kok lebih tertarik untuk menggeluti produksinya. Ini gimana caranya? Akhirnya saya mendesain dan produksinya masih sama, masih ikut di orang, masih maklun sampai di 2016. Setelah saya off dari atlet, saya memberanikan diri untuk membeli mesin karena memang lebih pengen mengembangkan, karena ternyata industri ini tidak hanya bisa saya fokuskan di sepatu roda saja, ternyata di kebutuhan untuk teman-teman yang produksi cabur lain atau teman-teman yang di kedinasan atau apa ternyata banyak membutuhkan. Akhirnya saya mulai start produksi dari tahun 2017 untuk full produksi sendiri, karena memang basicnya saya itu suka gambar dulu. Bagaimana caranya bisa menghasilkan, akhirnya didigitalkan, ngikutin perkembangan era lah. Nggak hanya sekedar hobi yang memang saya suka gambar aja, memang ini sudah kebutuhan, ini gambar biar jadi duit gimana ceritanya. Untuk desain sendiri, biasanya rata-rata memang dari konsumen itu satu paket dengan kita. Memang kita sudah produksi itu sudah free design, kalau memang itu tidak custom yang kayak gitu. Tapi ada beberapa juga konsumen yang memang pengen puas gambarnya dipakai langsung, mereka juga datang sudah dengan desainnya sendiri, itu juga ada. Yang kayak cuman rata-rata lebih banyaknya minta tolong di tempat kita itu satu paket desain, nanti kita sampaikan konsumen. Kalau memang pertama sudah cocok, oh udah gas produksi aja biar cepet gitu. Iya. Rata-rata untuk proses produksi sendiri di bawah standar 50 sampai 20 pieces lah, itu 1 minggu sudah bisa jadi. Memang kita dari jumlah konsumen dulu, kalau memang karena yang di sini masuk tidak hanya jumlah puluhan, memang sampai di ratusan, bahkan di ribuan kita juga kerjakan yang kayak gitu. Karena memang berkembangnya usaha ini, yang tadinya dari konsumen yang puluhan berkembang sampai sekarang untuk kaos event pun yang memang yang ribuan juga kita kerjakan juga. Maksimalnya biasanya kita kerjakan di sini di bawah 1 bulan sih untuk jumlah banyak pun, karena berkaitan pasti kalau event ada deadline-nya yang kayak gitu. Jadi kita menyesuaikan aja, yang penting diobrolkan, jangan sampai miss dari acaranya, karena itu juga jadi tanggung jawab kita. Keberhasilan eventnya si konsumen itu berdasarkan dari baju yang kita bikin, biasanya seperti itu. Untuk pasar sendiri memang saya konsentrasinya lebih banyak di olahraga, di konsumen-konsumen yang di olahraga dan di kedinasan. Untuk seragam acara juga itu konsumen kita sudah di nasional, tidak hanya di Jawa Tengah, karena memang kemarin itu memang bisa disebut gongnya kita lah. Itu saat PON Papua itu kita banyak menerima merchandise, terus menerima dari daerah itu kebutuhan baju kontingen itu satu paket dari jaket training dan juga kaosnya. Nah, sejak saat itu memang konsumen nasionalnya kita semakin bertambah, sudah semakin dipercaya. Ya, saya berterima kasih juga untuk teman-teman yang di luar provinsi. Sampai saat ini masih hanya media sosial yang dari Instagram yang seperti itu, dan memang dari teman-teman yang ada di cabur. Memang untuk sekarang masih memaksimalkan di area itu saja sih, Mas. Ya.
Sampai di titik ini sudah pasti namanya kita ada di produksi itu banyak suka dukanya juga, terutama kalau sukanya pasti ketika kita kebanjiran pesanan yang seperti itu memang sukanya di situ. Tapi ketika memang pas banyak pesanan, ada dukanya adalah ketika stok kain itu kosong. Itu jadi masalah utamanya kita ada di situ, stok kain kosong, stok tinta atau stok kertas, karena memang ada beberapa bahan yang kita ambil tidak ada di Semarang. Yang akhirnya kita harus muter cari bahan baku itu seperti apa. Contoh halnya ketika saat pandemi, kebetulan saya ada pengambilan 1 unit mesin lagi dan ngontrak tempat untuk produksi. Pas memang itu momentumnya kita besarkan di sisi produksi, minggu depannya itu lockdown. Nah, singkat cerita saat itu benar-benar harus mutar otak ini gimana caranya ini, karena memang habis beli mesin baru, produksi harus tetap jalan. Kita akhirnya saat pandemi itu fokusnya, kalau yang teman-teman produksi yang lain pada bikin di masker, kita lari di sajadah. Memang ketika kita ada di produksi itu kita tidak bisa terpaku hanya dari satu sisi produk, kita memang harus bisa mengembangkan, oh ternyata dari sisi ini sedang tidak bisa dikerjakan, apa nih yang bikin kita harus tetap jalan produksi. Karena kalau kita nggak muter otak di situ, kalau kita nggak punya inovasi baru, ya sudah nih, stop nih, kita mati bareng-bareng nih kasarnya kayak gitu. Jadinya saat itu memang saya konsenkan akhirnya untuk sajadah custom. Terus memang olahraga saat itu yang lagi kenceng itu sepeda, terus sepak bola itu yang cukup membantu. Akhirnya di COVID awal itu produksi tertutup dengan kita memproduksi 3 barang itulah. Waktu pandemi kan memang yang diperlukan itu harus butuh masker itu, Mas. Ya. Kenapa Mas Arif itu memilih produk yang lain seperti kayak sajadah itu gitu? Ya. Saat itu kebutuhan masker memang banyak, tapi saya berhitungnya pemain masker saat itu juga banyak. Hampir semua teman-teman yang di printing larinya terus bikin masker, dan dari segi keuntungan itu lebih gede di sajadah. Dan teman-teman, jadi saya berusaha, saya tidak bermain di kolam yang sama dengan teman-teman yang lain. Saya harus bikin pembeda. Ini kalau tarungnya harus sama-sama bikin masker rebutan yang di situ, akhirnya kita perang harga, saya rasa nggak oke nih. Makanya saya terus loncat, apa nih kebutuhan yang lain yang memang dibutuhkan untuk oleh konsumen. Nah, saat itu yang dibutuhkan juga banyak sajadah, karena saat itu semuanya bisa dibilang setiap melakukan kegiatan harus dengan barangnya sendiri, harus dengan barang yang bersih, harus terjaga. Ternyata memang kebutuhan dari sajadah itu sangat banyak. Makanya yang sajadahnya sampai kita akhirnya kejar di sajadah pocket yang kayak gitu. Kita inovasi ke sana, nyari pola yang pas, bagaimana kita cari konsumen yang untuk di sajadah itu di mana. Yang inovasi itulah yang memang benar-benar membantu kita. Ternyata di Twin sendiri, di teman-teman produksi sendiri, banyak produk yang bisa kita kembangkan. Yang tadinya kita hanya berfokus di jersey, di sampai saat ini kita bisa berkembang lagi. Apa ya Mas? Kepepet sih lah, gak iso mikir luweh kasarnya kayak gitu. Akhirnya ketemu di titik itu juga yang kayak gitu. Kalau kita mungkin kemarin tidak terbentur dengan COVID, ya kita nyaman hanya bikin kaos aja deh, udah yang kayak gitu. Karena memang ini juga jalan. Ternyata kepepet yang kayak gitu, kita butuh inovasi lagi. Ya itulah orang produksi, kita tidak bisa hanya berhenti di satu titik yang kayak gitu. Kita harus punya inovasi lebih, harus mau bergerak lebih, jangan hanya nyaman di satu zona aja yang seperti itu. Di saat COVID itu saya kategorikan untuk sajadah berhasil Mas, karena memang akhirnya kita sama sekali produksi tidak kita stop. Saya tidak ada sampai lockdown produksi itu, libur itu tidak ada. Saya sempat stop itu hanya seminggu awal COVID, pemerintah bilang lockdown, itu saya tetap kerja, produksi tetap jalan. Memang kebutuhan sajadah itu melonjak, saya sampai kurang bahan baku. Akhirnya itu juga inovasi lagi, yang tadinya bahan baku yang waterproof, taslan, akhirnya ke bludru, ke apa yang kayak gitu. Jadi kita juga harus inovasi di bahannya juga, bukan hanya produk produksinya, produk yang kita bikin, tapi dari bahan bakunya kita juga akhirnya harus mikir, ini apalagi nih bahan yang memang setara, yang memang bisa kita buat untuk sajadah yang kayak gitu. Sempet bikin chaos produksi juga. Seperti halnya saat PPAKM itu terus rame bersepeda yang seperti itu. Nah, saya itu tidak bingung dan tidak kaget untuk jersey sepeda, karena memang di sebelumnya
saya sudah jalan di sepatu roda, di sepeda itu sudah jalan. Jadi untuk pola, untuk proses jahit dan sebagainya, materialnya juga kita memang sudah hafal. Jadi saat itu yang memang menyelamatkan kita kayak gitu. Kita memang sudah kenal sama produk kita, tinggal udah kita perbanyak aja, tinggal bikin desain yang lebih fresh aja. Sudah bukan lagi untuk bikin produk baru, tapi ini inovasi desain apa sih? Karena konsumen bisa jadi satu orang itu per bulan ganti jersey. Karena komunitas, oh sepedaan kemana pakai yang ini, sepedaan kemana pakai yang ini. Ada yang main Sally, ada yang main road bike, ada yang main downhill, yang kayak gitu. Nah, kita inovasinya inovasi di desain. Biar sebisa mungkin desain yang sudah kita keluarkan jangan sampai ada konsumen lagi yang mirip desainnya dengan yang pernah kita keluarkan. Jadi itu memang benar-benar satu kali desain udah nggak kita pakai lagi. Jadi sekota Semarang pun seandainya mereka bertemu dengan produk yang sama, berbeda konsep desainnya. Dan itu memang kita jual dari sisi desainnya seperti itu. Saat itu desain jadi nyawa. Kalau memang desain nggak nguber, orang akan bosen juga. Memang kita harus benar-benar ngikutin konsumen, ngikutin tren, dan di situ juga konsumen sedang macam-macamnya. Ada yang dari usianya memang usia sepuh-sepuh aja saat itu juga sepedaan yang kayak gitu. Jadi memang ya ngetut ke warnanya, selera mereka itu, kita servisnya lebih ke hal seperti itu deh. Dan waktu, karena memang saat itu ya sampai sekarang pun lama, semua konsumen itu pengennya cepat jadi, cepat dipakai yang kayak gitu. Makanya itu poin utama yang jadi kekuatannya kita adalah kita kejar-kejarannya soal deadline. Semua konsumen pengen cepet pakai yang itu dan cepat-cepatan, tapi dengan kondisi bahan yang memang kualitasnya mumpuni yang kayak itu. Kalau cepet-cepetan tapi asal jadi juga, wah namanya kita nanti jadi kacau, bunuh diri buat kita yang ada di produksi. Untuk teman-teman yang memang ingin memulai usaha, berani jalan aja. Yang penting berani untuk menginfokan ke calon konsumen masalah produksi, masalah desain. Contoh halnya, bilang kalau di Twitter Apparel ya tinggal ke sini aja. Mas, saya punya konsumen yang kayak gini, pengennya gini. Pasti kita bantu sampai produk itu jadi. Jadi tidak masalah mau jadi resellernya kita ataupun mau memproduksi dengan brandnya kita, maklon di tempat produksinya kita, itu tidak ada masalah. Intinya berani untuk menginformasikan. Saya melihat banyak orang yang ngeluh, wah mah usaha apa, bingung yang kayak gitu. Sebenarnya bukan masalah bingung, tapi mereka itu tidak berani untuk menyampaikan. Punya produk ini nih, sampaikan aja dulu. Jangan berharap ketika menyampaikan satu orang langsung laku. Oh iya, tidak juga yang kayak gitu. Tapi memang skill ketika kita menginformasikan sesuatu, barang apapun yang kayak gitu, harus kita latih dan harus diberanikan. Kalau kita tidak pernah memberanikan diri untuk menginformasikan, ya kita nggak dapat rezeki. Wong jenenge orang jualan yang kayak gitu ya. Jualan mah jangan berharap langsung diterima yang kayak gitu, dan ketika ada penolakan jangan kecil hati di situ. Itu sudah biasa, lumrah yang kayak gitu. Ketika kita memang mau menawarkan produk, sudah pasti hafal dengan produk itu, sudah tahu kualitas produk itu, sudah tahu ketika memang itu berhubungan sama produksi, contoh hal deadline-nya kapan, dan sebisa mungkin pegang sampel. Karena pegang sampel itu adalah untuk meyakinkan si konsumen. Kalau kita hanya berbicaranya bisa jualan ini tapi tidak pegang barangnya, tidak pegang sampelnya, biasanya si konsumen itu juga tidak akan percaya. Jadi memang alangkah baiknya pegang sampel, kenali produk, dan berbisnis itu sebenarnya jual kepercayaan. Jual produk itu gampang, tapi kepercayaan itu yang jadi utama. Begitu kita meleset, deadline tidak sesuai, gambar tidak sesuai, wah kacau. Dan di tempat produksi kita, sebelum kita bikin masal, itu kita bikin sampel printnya dulu. Oh, warna sudah ACC ya, berarti sudah tidak ada komplain di situ, baru kita produksi masal. Jadi itu salah satu untuk mengikat kepercayaan konsumen. Dan itu memang harus dilakukan. Kalau kepercayaannya udah meleset, udah deh, bubar jalan di situ. Memang media sosial itu sangat membantu. Contoh hal ketika mereka browsing, oh jersey Semarang atau yang apa, itu pasti juga akan lebih gampang. Tapi kepercayaan itu sampai saat ini malah saya merasa terbantu ya dari mulut ke mulutnya teman-teman yang kayak gitu, karena itu langsung. Kalau hanya di sosmed itu banyak sekali gambar yang diambil untuk jualan. Nah, yang sekarang konsumen yang dibutuhkan dan mengerucutnya, ternyata mereka memang sampai di titik
tempat produksinya ada di mana, kualitas aslinya seperti apa. Nah itu yang memang kita berikan. Sampai di konsumen untuk luar Jawa pun saya akan mengirimkan sampel walaupun A4 yang kayak gitu, tapi sampel kaosnya dia itu saya kirim dulu kalau memang dia butuh sampel. Tapi kalau kita hanya mengandalkan sosial media untuk yang berjualan, nanti akan ada masanya si konsumen itu hanya akan membanding-bandingkan saja, tapi tidak langsung di-link. Tapi ketika kita langsung ada eksekusinya, oke, dibikin ini barang sedang didesain, kita bisa komunikasi, lebih dapat kepercayaan dari konsumennya dari hal yang kayak gitu. Memang itu salah satu kekuatan utamanya kita yang di sini dari sisi sampelnya dulu, dan kita jangan sampai miss lah. Oke, saya Arif Rahman dari Twins Apparel. Untuk semuanya yang ingin berbisnis dan berusaha di dunia jersey, yang pasti harus berani bergerak, dan saya siap menunggu untuk teman-teman semua yang memang ingin berkolaborasi, berbisnis bersama untuk mencari rezeki bersama tentunya di Twins Apparel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.